Beberapa hari lagi, tepatnya dari Senin nanti, kita akan mengetahui hasil vonis dari pembacaan Hakim Tunggal Elman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ini kita bahas adalah sidang yang hari ini lumayan cukup tinggi dinamikanya. Ada yang senang, ada yang tidak bahagia, ada juga yang biasa-biasa aja. Karena agenda hari ini yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana dari timnya Polda Jawa Barat yang menghadirkan Profesor Agus Surono, ahli hukum pidana Universitas Pancasila yang hadir. Secara keseluruhan, kalau dari dua pihak, baik tim dari hukumnya Polda Jawa Barat ataupun kuasa hukumnya Peggy Setiawan, mereka ini punya opini yang berbeda. Secara keseluruhan, menurut Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwa ahli hukum sudah komprehensif dan profesional. Jangan salahkan penyidik dan saksi ahli, memang begitu undang-undangnya. Jika 2 dari 5 alat bukti sudah terpenuhi, itu sudah syah. Jadi kalau mau nyalain adalah undang-undangnya. Itu secara garis besar apa yang dikatakan dari timnya Polda Jawa Barat. Sementara tim sebaliknya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa kami ini meragukan keahlian dari ahli pidana ini karena ada banyak sekali pertanyaan yang tidak dijawab atau dikatakan itu sudah masuk ke dalam materi pokok persidangan. Nah, poin-poin ini sebenarnya cukup berbeda karena kan di hari kemarin juga dihadirkan saksi ahli juga dari hukum pidana juga, tapi dari timnya kuasa hukum Peggy Setiawan. Ada beberapa pertanyaan yang mau dijawab ataupun juga tidak dijawab. Pada umumnya kemarin semua dijawab, tetapi yang sangat berbeda adalah terkait dengan penetapan DPO begitu. Kalau menurut tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan, ahli pidana yang dihadirkan kemarin, kalau menetapkan seseorang DPO itu karena dia bukan ditangkap tangan, harusnya ada klarifikasi terlebih dulu. Ada pemeriksaan pertama, kedua, dan seperti itu. Tetapi kalau dari tim kuasa hukumnya Polda Jawa Barat, tidak perlu seperti itu karena dia DPO gitu, daftar pencarian orang, dan masih banyak rentetan-rentetan lainnya. Nah, ahli hukum pidana ini ya, Profesor Agus Surono, kelihatan banget dari awal kita nggak bisa menutup mata bahwa kecenderungannya apa yang dikatakan ini, sebagian orang menilai bahwa beliau begitu berpihak kepada tim Polda Jawa Barat. Sebenarnya dengan statement yang berkali-kali ditanyakan, apapun pertanyaannya, jawabannya pada umumnya adalah kembali mengenai 2 alat bukti. Apa sih maksudnya, Anjas? Jadi maksudnya adalah begini, untuk menentukan satu orang sebagai tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti berbeda dengan barang bukti. Barang bukti itu berupa benda, objek yang berhubungan dengan peristiwa pidana tersebut. Misalnya laptop, meja, baju, dan sejenisnya. Tetapi kalau alat bukti dalam dunia hukum itu ada 5. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti yang aku sebutkan tadi, teman-teman. Nah, kembali lagi bahwa dari Profesor Agus Surono mengatakan bahwa pokoknya kalau dari alat buktinya sudah ada 2 secara hukum, sudah sah itu ditetapkan sebagai tersangka. Ditegaskan oleh Hakim Tunggal Elman Sulaiman di beberapa pertanyaan dari tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan bahwa, intinya Bapak itu mengatakan bahwa Bapak fokusnya adalah kepada kuantitasnya, bukan sekedar kualitasnya aja. Maksudnya gimana? Kuantitatif itu adalah hitungan angka doang. Pokoknya sudah ada 1, ada 2, dihitung, kelar. Apalagi dikatakan dari timnya Polda Jawa Barat dalam pemaparannya beberapa waktu lalu kan, bahwa mereka mengklaim sudah memiliki 3 alat bukti yang kuat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tidak disampaikan secara gamblang apa saja alat buktinya, tapi kalau dari analisa yang sudah aku bahas di video yang lalu, 3 alat bukti itu pertama adalah surat yang merupakan hasil putusan dari sidang di tahun 2017, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah keterangan saksi. Menurut aku ini adalah keterangan saksi ini berhubungan dengan saksi Dede, kemudian juga Aep, dan mungkin juga beberapa terpidana, tapi yang sudah bisa diduga kuat dia yang memberatkan Peggy Setiawan adalah Sudirman. Itu adalah keterangan saksi. Keterangan ahli, kalau aku lihat adalah berhubungan dengan mungkin
bisa dua antara keterangan ahli atau petunjuk teman-teman, karena bisa aja seandainya gabungan antara keterangan ahli dengan keterangan saksi ini berhubungan dengan misalnya visum, otopsi, tidak ada statement secara langsung menunjukkan bahwa visum ini atau DNA di tubuhnya korban ditemukan cairan miliknya Peggy Setiawan. Tidak ada data yang tidak terbantahkan menurut aku dari tim Polda Jawa Barat, karena seperti kritik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan bahwa sayangnya di awal kasus ini terjadi kurang begitu SCI gitu, tidak menggunakan scientific crime investigation. Scientific crime investigation kalau dalam kasus ini misalnya adalah dicek dong harusnya HP ini bukan cuma HP-nya korban ya, tapi juga para terpidana dan juga Peggy Setiawan. Ada nggak data yang menunjukkan BTS HP-nya mereka itu berada di lokasi TKP di waktu kematian Eki dan juga Vina? Itu adalah scientific yang pertama. Yang kedua adalah mengenai DNA. Ada nggak DNA yang berasal mungkin dari rambut pelaku atau cairan atau apapun bagian tubuhnya yang tertinggal di barang bukti, misalnya bajunya Vina. Kan kita tahu ini ada adegan begituannya. Kita juga tahu ada penjabaran di dalam hasil putusan vonis tahun 2017 bahwa peranannya Peggy itu sempat membegitukan, dan artinya ada bagian dia mengeluarkan hal yang seperti itu juga. Kok tidak ada nih jejaknya? Itu adalah bagian saintifik yang tidak terbantahkan teman-teman. Dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga mengkritik banyak hal dari kuasa hukum, dari saksi ahli Profesor Agus Surono ini, bahwa kok beliau itu kesannya hanya membela satu pihak saja. Sebenarnya kalau aku lihat di sini, ini memang harus diakui banyak pertanyaan ataupun juga isu yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini sudah masuknya ke dalam materi persidangan teman-teman. Karena kan ini pra-peradilan, fokusnya adalah hanya prosedural saja mengenai ada nggak jumlah alat bukti atau tidak. Tetapi kalau aku lihat dari sejumlah pakar hukum pidana juga bahwa tidak harus zaman sekarang untuk menentukan apakah pra-peradilan Peggy Setiawan itu bakal menang atau tidak, hanya fokus kepada prosedural saja. Misalnya adalah kalau aku lihat strategi ya dari kuasa hukumnya Peggy Setiawan, mereka ini sudah melihat bahwa kalau secara prosedural dari timnya Polda Jawa Barat dinilainya sudah cukup matang. Ada 3 alat bukti dikatakan oleh mereka. Tetapi karena mereka menilai kualitas dari alat buktinya ini banyak yang tidak relevan. Misalnya adalah terkait dengan ijazah, kartu keluarga, dan juga data-data miliknya Peggy Setiawan. Bagaimana ceritanya berkas-berkas tersebut berhubungan dengan peristiwa pidana ini? Itu adalah bagian yang masuknya adalah kualitasnya, quality-nya apakah masuk atau tidak. Tetapi sayangnya secara nature itu sudah bagian adalah materi persidangan. Jadi kalau aku lihat hari ini dari keterangan perdebatan dan juga pro dan kontra, memang kemungkinan besar sepertinya Peggy Setiawan agak sulit ya untuk memenangkan sidang pra-peradilan. Dan nanti juga dalam putusan di hari Senin, kalau seandainya Hakim Tunggal Elman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu sudah benar, sudah sesuai dengan undang-undang, ini bukan jaminan bahwa nanti Peggy pada saat di materi pokok persidangan dia akan kalah. Justru menurut aku itu akan menjadi momentum bagi tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan membongkar banyak kejanggalan-kejanggalan, dan itu sebenarnya adalah satu hal yang baik menurut aku. Jadi kalau secara keseluruhan banyak yang menilai bahwa Polda Jawa Barat kalau sekedar cuman kuantitatif angka doang, mereka sudah benar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Tetapi kalau sudah ngomongin masalah kualitatifnya, kualitasnya, ini yang masih ada potensi bahwa timnya Peggy Setiawan ini bisa menang dalam persidangan nanti. Nah, ada beberapa poin juga yang disampaikan bahwa penetapan DPO itu Mei di tahun 2024. Ini kan setelah filmnya viral, kemudian Polda Jawa Barat mengeluarkan ada 3 DPO yang tidak ada fotonya, cuma namanya Peggy Perong, Andi, dan juga Dani. Nah, kemudian beberapa waktu lalu sudah dilakukan penangkapan adalah yang bernama Peggy yang sudah ditangkap. Tetapi
Penetapan DPO-nya itu Mei 2024, tapi nama ini kan sebenarnya sudah muncul di tahun 2016 dan diputuskan juga ada di tahun 2017. Jaraknya begitu lama. Apakah ini syah gitu salah satu pertanyaannya. Terus jawaban dari Profesor Agus Surono bilang bahwa itu katanya tidak bisa saya jawab katanya karena itu sudah bukan materi pra peradilan tapi sudah masuk ke dalam ya inti persidangan. Bagi aku ini memang kayak ada gray area gitu ya, gray area. Apakah ini masuknya sebenarnya ini antara gray area sih aku, abu-abu gitu. Menurut aku sih ya sudah masuknya prosedural juga. Kalau memang secara logika aja ya, kalau sudah ada pencarian DPO 3 orang tersebut, kenapa tidak diumumkan di tahun yang sama? Tapi kenapa setelah 8 tahun baru diumumkan? Itu menurut aku sebuah kejanggalan banget. Tapi ini ada dugaannya kalau ada pelanggaran etik di situ, ya memang tidak berhubungan dengan prosedural. Karena kan prosedural cuman menetapkan si tersangka ini sudah ada 2 alat buktinya atau tidak begitu. Pada saat kuasa hukum dari Peggy Setiawan mengelontarkan kata-kata bahwa saya ini meragukan keahlian saudara begitu. Karena memberikan pertanyaan apa yang perlu dilakukan penyidik terhadap olah TKP ini. Dijawabnya adalah itu bukan domain saya karena saya bukan penyidik, itu sudah masuk dalam materi pokok persidangan. Itu hakim mengatakan bahwa di sini tidak boleh ada kesimpulan. Kita harus menghargai. Tapi nggak usah khawatir ya sebenarnya ya. Karena kalau hakimnya itu fair dan juga adil ya, nggak usah khawatir. Ada banyak pertanyaan yang kesannya tidak dijawab oleh Profesor Agus Surono. Gak usah khawatir, hakim kan punya keyakinan sendiri. Kalau secara masyarakat menilai bahwa banyak hal yang gak masuk akal, ya apalagi dari hakimnya. Tetapi sayangnya adalah ini materi-materi yang sudah masuk kuakui adalah ke dalam materi pokok persidangan teman-teman. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi menurut kuasa hukumnya Peggy Setiawan, seharusnya olah TKP itu ditunjang dengan otopsi. Barang bukti yang ditemukan itu dicek apakah relevan atau tidak. Nah, ini adalah bagian materi persidangan juga, karena ada yang bilang kan dari kuasa hukumnya bilang bahwa begini, wah kalau begitu hanya sekedar kuantitas bisa bahaya dong. Jadi polisi itu penyidik enak banget bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka begitu aja. Terus dijawabnya juga ya secara hukum memang seperti itu katanya, ini hanyalah kuantitatif bukan kualitatif. Tetapi memang polisi juga penyidik ya itu nggak bakal sembarangan juga sih ya menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena kalau cuma sekedar kuantitatif, kuantitas ada 2 begitu, nanti di persidangan pada saat diuji, dicek dengan berbagai macam hal, kualitasnya nggak bagus, maksudnya kualitas nggak bagus tuh tidak berhubungan, ini nggak ada sangkut pautnya sama sekali, yaitu sama aja dia mempermalukan diri sendiri kan. Nah, ini adalah bagian yang sedang menjadi perdebatan. Nah, yang terakhir aku update adalah terkait dengan isu mengenai Peggy Cianjur. Akankah kalau seandainya Peggy Setiawan dibebaskan, nanti Peggy Cianjur yang akan menjadi tersangkanya? Nah, ini nggak main-main dengan berbagai macam penjelasan yang sudah dijelaskan bahwa dia bukanlah yang dimaksudkan. Penyidik juga udah mengatakan hal yang senada. Tapi kan akhirnya hari ini aku lihat di tayangan Kang Deddy, Peggy Cianjur ini akan melakukan tes DNA dengan bapaknya dan juga ibunya, biar ngecek bahwa dia ini beneran bukan putranya dari seorang pejabat di Cirebon. Karena ya ada banyaklah isu yang kalian sudah tahu sendiri, mulai dari penampilan, ada foto-foto, video yang dinilai itu tidak mencerminkan seseorang yang ekonominya pas-pasan begitu, dengan apalagi dia ditambah sebagai anggota geng motor yang memang dugaannya terlibat atau ada hubungan dalam peristiwa ini. Dan kita lihat nanti apakah DNA-nya ternyata mereka putranya atau bukan. Kalau ternyata tiba-tiba bukan gitu, waduh, ini bakal ada drama baru lagi teman-teman. Kalau seandainya hasil DNA menunjukkan bahwa Peggy Cianjur bukanlah putra-putri mereka, ya belum tentu itu adalah putranya pejabat Cirebon tersebut, karena harus ada pembandingnya. Peggy Cianjur dicek lagi dibandingkan dengan yang diduga tersebut. Nggak bisa muncul namanya siapa begitu. Itu adalah proses dalam pengecekan DNA teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.